Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami untuk menempuh ujian akhir semester pada mata kuliah etika dan profesi, yang dimana kami mengambil tema yaitu profesionalisme kerja dalam pandangan Islam, dimana kami beranggotakan dua orang. Yang pertama saya sendiri, Fala Razak, dan juga rekan saya, Zaifin Alfian. Yang pertama itu masuk ke pendahuluan. Kebutuhan terhadap manajemen yang berkualitas dan profesional menjadi lebih menonjol belakangan ini. Hal ini mencerminkan sebagian perkembangan masyarakat yang masih semakin peduli dan peka terhadap hak-hak mereka sebagai konsumen, yang menuntut sistem layanan dan kualitas kerja untuk profesional. Secara realitas, berbagai teori dan konsep modern telah dikenalkan untuk mencapai profesionalisme dalam pekerjaan. Namun hingga saat ini masih terdapat berbagai bentuk kelemahan dan kecacatan dalam layanan dan manajemen saat ini. Profesionalisme lebih condong pada jiwa, sikap, karakter, semangat, dan juga nilai yang dimiliki oleh seseorang yang bersifat profesional. Tanpa adanya profesionalisme, sebuah organisasi tidak akan dapat bertahan, karena itulah yang membangkitkan setiap aktivitas di dalamnya. Profesionalisme dapat diartikan juga sebagai kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan yang berubah cepat dan menjalankan tugas dan fungsi dengan tujuan mencapai visi, misi, dan nilai-nilai organisasi. Selanjutnya masuk ke definisi profesionalisme. Dalam Islam, profesionalisme merujuk pada pelaksanaan segala bentuk amanah yang telah dipercayakan kepada seseorang dengan tulus dan ikhlas untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bertekad untuk melakukan yang terbaik karena menyadari bahwa pengawasan Allah lebih tajam daripada pengawasan manusia. Oleh karena itu, profesionalisme dalam Islam didasarkan pada 3 aspek utama, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Selanjutnya masuk ke 3 aspek utama profesionalisme dalam Islam. Yang pertama itu ada iman, keyakinan. Poin pertama adalah kesadaran akan tanggung jawab kepada Allah. Artinya, individu yang beriman merasa bertanggung jawab atas perbuatan dan tindakan yang dihadapkan Allah. Ini mencakup akuntabilitas moral dan spiritual, di mana setiap tindakan akan dinilai oleh Allah pada hari kiamat nanti. Poin kedua yaitu kebutuhan pada prinsip-prinsip etika Islam, di mana ini mencakup aspek-aspek seperti kejujuran, keadilan, dan sikap bijaksana dalam berinteraksi dengan sesama manusia dan alam sekitar. Iman mengajarkan pentingnya hidup sesuai dengan ajaran yang mengikuti pedoman etika yang telah ditetapkan oleh agama. Selanjutnya masuk ke Islam ataupun ketaatan. Yang poin pertama yaitu pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ajaran Islam, yang dimana ini melibatkan pelaksanaan tugas dengan etika baik, kejujuran, dan dedikasi sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika Islam. Poin kedua yaitu menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam keputusan kerja, di mana ini mengambil keputusan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, memastikan tindakan tidak melanggar etika Islam, seperti keadilan dan berpihakan kepada kepentingan bersama. Selanjutnya masuk ke poin ketiga yaitu ihsan atau kesempurnaan. Poin pertama yaitu berusaha memberikan yang terbaik dalam pekerjaan. Ihsan menuntut usaha ataupun memberikan yang terbaik dalam pekerjaan, mengajar tingkat kesempurnaan dalam setiap tindakan dan tanggung jawab yang dilakukan. Yang kedua itu adalah menyadari bahwa pengawasan Allah selalu ada, di mana di sini ihsan melibatkan kesadaran bahwa pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu senantiasa ada, yang dimana ini mendorong individu untuk bertindak dengan integritas dan kejujuran, bahkan ketika tidak ada pengawasan umat manusia. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Zaifin Alfian. Kemudian yang keempat, etika profesionalitas dalam Islam. Menjelaskan etika kerja yang dianjurkan dalam Islam. Yang pertama, niat yang baik atau niyah. Niat yang benar dalam bekerja merupakan bentuk ibadah, dan pekerjaan dianggap sebagai cara untuk mencari nafkah dan juga berkontribusi positif pada masyarakat. Integritas dan kejujuran, adil dan amanah. Pekerjaan muslim diharapkan untuk memiliki integritas dan kejujuran dalam segala aspek pekerjaan mereka,
Hal ini mencakup kejujuran dalam pelaksanaan tugas, penanganan keuangan, dan hubungan dengan rekan kerja. Yang ketiga, tanggung jawab dan dedikasi. Islam mendorong pekerja untuk bertanggung jawab terhadap tugas dan kewajiban mereka. Kualitas pekerjaan harus dipertahankan dengan penuh dedikasi. Yang keempat, keadilan dalam hubungan kerja. Etika kerja Islam menekankan pentingnya keadilan dalam hubungan kerja. Semua karyawan tanpa memandang status sosial atau kekayaan harus diperlakukan dengan adil. Pemimpin dan atasan diingatkan untuk memperlakukan bawahan dengan adil dan memberikan hak-hak mereka. Yang kelima, kerja keras dan komitmen. Islam mendorong umatnya untuk bekerja keras dan berkomitmen dalam mencapai kesuksesan. Keberhasilan dalam pekerjaan dianggap sebagai berkah dari Allah, dan usaha yang sungguh-sungguh dihargai dalam Islam. Sikap santun dan keramahan. Sikap santun, hormat, dan keramahan di tempat kerja adalah bagian dari etika kerja Islam. Pekerja diharapkan untuk berinteraksi dengan rekan kerja, atasan, dan bawahan dengan penuh hormat dan kesopanan. Kemudian yang ketujuh, pentingnya istirahat dan waktu untuk ibadah. Islam mengajarkan keseimbangan antara bekerja dan beribadah. Karyawan diharapkan untuk memberikan waktu yang cukup untuk istirahat dan juga memastikan bahwa waktu untuk beribadah seperti sholat tetap terjaga. Atasan, rekan kerja, dan klien. Hubungan dengan atasan. Karyawan yang memiliki hubungan yang baik dengan atasan cenderung mendapatkan dukungan, petunjuk, dan pengakuan yang dapat meningkatkan motivasi dan kinerja mereka. Kemudian hubungan dengan rekan kerja. Hubungan yang baik di antara sesama karyawan menciptakan atmosfer kerja yang menyenangkan, meningkatkan produktivitas, dan mengurangi konflik di tempat kerja. Yang ketiga, hubungan dengan klien. Membangun hubungan yang baik dengan klien membantu memahami kebutuhan mereka, meningkatkan layanan, dan membangun kepercayaan. Yang kelima, profesionalisme dalam keseharian. Implementasi profesionalisme dalam aktivitas harian. Yang pertama, pakaian dan penampilan, kemudian ketepatan waktu, etika komunikasi, keahlian dan peningkatan diri, serta integritas dan etika kerja. Hadis tentang etos kerja dan profesionalisme. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An Aisyah radhiyallahu anhu qalat, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha ta'ala yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinah." Rawahul Tabrani wal Baihaqi. Dari Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seorang yang apabila bekerja mengerjakan secara profesional. Hadis riwayat Tabrani nomor 891, Baihaqi nomor 334. Kemudian pengaruh profesionalisme dalam kesuksesan. Bagaimana sikap profesionalisme dapat membawa kesuksesan dalam pekerjaan? Yang pertama, penciptaan kesan positif. Sikap profesional yang mencakup etika kerja yang tinggi dan penampilan yang rapi membantu menciptakan kesan positif di antara atasan, rekan kerja, dan klien. Kesopanan, integritas, dan rasa hormat dapat membuka pintu untuk peluang-peluang baru. Yang kedua, kolaborasi efektif. Sikap profesional memungkinkan individu untuk bekerja sama dengan baik dalam tim. Kemampuan berkolaborasi secara efektif meningkatkan produktivitas dan membantu mencapai tujuan bersama, memberikan kontribusi pada kesuksesan proyek dan tim. 3. Pengelolaan konflik yang baik. Sikap profesional melibatkan kemampuan untuk mengelola konflik dengan bijaksana, mengatasi perbedaan pendapat atau masalah dengan rekan kerja atau atasan secara profesional, membantu menjaga atmosfer kerja yang positif.
Katanya dengan penilaian Allah terhadap usaha kita. Profesionalisme dalam setiap langkah aktivitas sehari-hari memiliki dampak yang signifikan terhadap kesuksesan dan mendapatkan penilaian yang baik dari Allah. Dengan menjalankan tugas dengan iktikad baik, integritas, dan keadilan, seorang memperoleh keberkahan dari Allah. Tanggung jawab terhadap amanah dianggap sebagai ujian darinya, dan melibatkan diri dalam pekerjaan dengan akhlak dan etika yang tinggi memperkuat hubungan spiritual dengan Allah. Kontribusi positif kepada masyarakat melalui profesionalisme dianggap sebagai amalan baik, dan pertumbuhan pribadi serta penyelenggaraan pekerjaan dengan kualitas tinggi dianggap sebagai bentuk ibadah kepada Tuhan. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.